Hai, apa kabar? Kami dari kelompok 42 di PGSD UPI Tasikmalaya ingin mengajak teman-teman untuk sharing bareng nih mengenai pubertas. Ada yang tahu pubertas itu apa? Penting tidak ya untuk dipelajari? Kita bahas bersama-sama yuk. Pubertas adalah masa ketika kita mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa perubahan ini biasa dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Pada masa pubertas, memang pertumbuhan dan perkembangan kita berlangsung dengan sangat cepat. Pubertas pada wanita ditandai dengan menstruasi pertama. Sedangkan pubertas pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Penyebab munculnya pubertas dikarenakan hormon yang dipengaruhi oleh hipofisis. Kelenjar hipofisis atau yang biasa dikenal sebagai kelenjar pituitari merupakan kelenjar berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Berkat kerja hormon ini, remaja memasuki masa pubertas terjadi karena tubuh mulai memproduksi hormon-hormon seks sehingga alat reproduksi telah berfungsi dan tubuh mengalami perubahan. Ayo coba sebutkan usia teman-teman berapa? Sudah ada yang mengalami perubahan ini? Mau remaja atau sudah dewasa, kita harus tetap sadar akan tanda-tanda perubahan pubertas agar kita bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mengambil keputusan apapun yang menyangkut tubuh kita agar terhindar dari bahaya pergaulan bebas. Nah, yang selanjutnya, bagaimanakah tanda-tanda pubertas? Tanda-tanda memasuki masa pubertas terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan primer. Perubahan primer merupakan perubahan yang terjadi dalam tubuh, meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Dan jenis perubahan ini juga merupakan tanda awal seseorang memasuki masa pubertas. Nah, yang selanjutnya ada perubahan sekunder. Perubahan sekunder merupakan perubahan yang menyertai perubahan primer dan umumnya bersifat nampak seperti perubahan fisik dan psikis. Perubahan primer pada anak laki-laki sebagai tanda ia memasuki masa pubertas, kita bisa lihat pada gambar dan tulisan di sini. Ia mengalami mimpi basah. Apa sih mimpi basah itu? Pernah tidak teman-teman bermimpi lalu bangun dan melihat celananya, selimutnya atau spraynya itu basah? Tetapi cairan tersebut bukanlah air kencing, tetapi berupa cairan putih. Lalu, apa sih nama cairan putih tersebut? Dan kenapa sih bisa mimpi basah? Yuk kita bahas. Nah, terjadinya mimpi basah itu dikarenakan ada proses ejakulasi pada saat laki-laki tertidur. Nah, ejakulasi itu adalah proses diproduksinya atau dihasilkannya sel sperma pada alat reproduksi laki-laki, sehingga apabila testis sudah penuh oleh sel sperma, maka kemungkinan sel sperma tersebut akan keluar melalui penis pada saat laki-laki tertidur. Nah, cairan yang keluar tersebut yang mengandung sel sperma disebut juga dengan air mani. Oke, yang selanjutnya ada perubahan sekunder pada fisik laki-laki. Yang pertama yaitu muncul jerawat, meskipun tidak semua laki-laki akan mengalami ini. Yang kedua, tumbuh kumis dan janggut. Yang ketiga, tumbuh jakun atau benjolan keras yang ada di leher. Yang keempat, suara membesar. Yang kelima, keringat berlebih hingga menyebabkan bau badan pun mulai tidak sedap. Yang keenam, dada membidang. Dan yang selanjutnya, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak, dada, kaki, ataupun di area kemaluan. Lalu, bagaimanakah perubahan primer dan sekunder pada perempuan? Nah, perubahan primer pada perempuan ditandai dengan dialaminya menstruasi. Menstruasi adalah proses alami bagi perempuan sebagai tanda bahwa ia sudah memasuki usia remaja. Jadi, jangan merasa takut, khawatir, malu, atau panik ketika mengalami menstruasi. Nah, selanjutnya proses menstruasi. Menstruasi terjadi karena keluarnya sel telur atau ovum dari indung telur atau ovarium yang tidak dibuahi, bersama lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Sehingga akan kita dapati darah keluar dari vagina. Dan darah di sini juga
Tidak selalu berwarna merah terang, kadang juga kecoklatan. Lama menstruasi ada pada rentang waktu 2-14 hari dan terjadi setiap 1 bulan sekali atau 28 hari sekali. Itu pada umumnya karena lama dan siklus menstruasi pada setiap wanita itu berbeda-beda. Lalu apa sih yang harus dilakukan saat menstruasi? Kita memakai pembalut untuk menampung darah yang keluar dari vagina. Selanjutnya ada tata cara memakai pembalut sekali pakai. Yang pertama, buka pembalut. Lalu tempelkan sisi yang ada lemnya ke celana dalam. Lalu paskan posisi agar tidak bergeser dan bocor. Dan setelah dirasa pembalut tersebut sudah penuh, maka copot pembalut lalu bungkus dan buang. Perubahan sekunder pada perempuan yang pertama yaitu timbul jerawat. Meskipun seperti tadi, tidak semua orang akan mengalami ini. Nah, yang kedua, payudara membesar. Meskipun hal ini akan dirasakan atau disadari dalam waktu yang lama. Dan selanjutnya yaitu tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Ciri yang terakhir yaitu pinggul melebar. Lalu, hal yang harus dilakukan ketika mengalami tanda-tanda pubertas yang pertama yaitu mandi wajib setelah mengalami mimpi basah dan selesai menstruasi. Untuk caranya kita bertanya kepada orang tua sesuai dengan ajarannya masing-masing. Yang kedua, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hal ini sangat penting agar kita terbentengi dari hal-hal yang negatif. Yang kedua, jujur dan bercerita kepada orang tua atau guru mengenai tanda-tanda pubertas yang dialami. Hal ini penting agar teman-teman dapat melewati masa pubertas dengan baik. Dan yang ketiga, memilih teman pergaulan yang baik. Dan yang paling penting, teman-teman harus lebih pandai merawat diri agar selalu bersih dan sehat. Terima kasih.